Shalom semua jemaat GPD Kasih Immanuel, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara dalam kondisi yang bersemangat mencari Tuhan bersungguh-sungguh melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, saya mewakili keluarga besar Bapak Temi Novalatunos almarhum mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan support yang diberikan kepada keluarga besar kami pada saat di rumah duka maupun sampai di pemakaman di San Diego Hill. Semua berjalan dengan baik dan kami merasa dihiburkan dan dikuatkan melalui support dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap hal yang saudara berikan buat keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Yang pertama, jam 9 pagi setelah ibadah ini ada ibadah anak sekolah minggu Super Kids melalui YouTube channel Super Kids. Dan jam 10 ada juga lanjutan untuk kelas junior untuk ibadah melalui Zoom online. Dan hari Selasa ada ibadah wanita Deborah jam 7 malam. Pastikan saudara ya, ibu-ibu semua bisa kompak hadir di acara ini. Dan hari Rabu dan hari Kamis kita melanjutkan kembali doa PSBB Februari ya. Amin. Semangat semuanya. Ya, kita akan berdoa bersama untuk bangsa kita. Dan di hari Jumat ada Zoom bersama dengan Ibu Gembala. Tentu saudara menantikannya bukan? Semakin banyak ya setiap minggunya. Mari saudara semangat untuk kita komitmen di dalam ibadah online Zoom bersama Ibu Gembala hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Sabtu dan Minggu ada juga sharing J-Club online secara Zoom. Manfaatkan untuk kita sama-sama memperkuat dalam kelompok-kelompok kecil ya, dimana kita kebagian waktu untuk bersharing, saling mendoakan, dan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang spesial di minggu depan kita ada ibadah perjamuan suci secara online melalui Zoom, tidak melalui YouTube channel, karena kita rindu dimana di dalam minggu pertama kita bisa sama-sama ya bertegur sapa ya, mendoakan, kita ibadah secara online melalui Zoom, dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bangun lebih pagi, kita sungguh-sungguh beribadah. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana kami bisa berkumpul secara online untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, pujian penyembahan kami, firman kami dengar boleh menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau berterima kasih karena kasih-Nya luar biasa. Na 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 na
luar biasa pagi ini Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, pagi ini kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang luar biasa, yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
untuk memberitakan firman bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah online ya. Tetap semangat ya saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Kita ada pagi ini karena kemurahan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita sudah berada di minggu terakhir. Hari ini menutup bulan Januari ya saudara. Terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan selama 1 bulan ini. Kita juga melihat ada secerca harapan ya saudara, karena di bulan Januari ini Presiden kita sudah mencanangkan untuk vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, gratis lagi saudara. Ya, Presiden kita sudah divaksin, para pejabat publik, lalu nakes. Nanti tiba giliran saudara. Kenapa saya bilang saudara, bukan saya? Saya belum ya, saya nanti yang untuk lansia. Nah, sekarang untuk usia 18 sampai 59 tahun. Pesan saya, kalau saudara mendapat giliran, jangan takut ya saudara. Jangan dengarkan berita-berita hoax, berita yang menakutkan. Nanti kalau divaksin bisa begini, bisa begitu. Tidak ya. Saudara harus mantapkan hati, lakukan itu ya. Yang penting saudara jujur ya. Artinya apa? Kalau memang kita ada penyakit, ada hipertensi, ada diabetes ya, kalau ditanya kalau kita memang ada penyakit kita katakan iya gitu ya. Tapi jangan juga karena takut kita bilang, ya saya ada sakit jantung, udah puluhan tahun supaya nggak divaksin. Jangan ya saudara. Jadi kita ikuti, kita mendukung program pemerintah ini untuk supaya virus ini cepat berlalu dan kita menuju Indonesia maju. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, pagi ini tema kita adalah mengatasi kekhawatiran. Nah, saudara, siapa yang gak pernah khawatir? Semua pernah khawatir, ya. Khawatir itu untuk siapa? Semua, ya. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang biasa-biasa saja? Semua kita pernah khawatir, ya. Dan kita akan melihat ayatnya di mana 2000 tahun lalu Yesus sudah berkhotbah, ya. Khotbah Yesus di bukit itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 saya bacakan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan ayat-ayat berikutnya ya, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah saudara, ini khotbah Yesus di bukit. Ya, memulai pelayanan, Yesus berkhotbah. Mulai pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Ya, lalu Yesus berkata di sini, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayat 25 tadi kalau kita baca, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena apa? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus berbicara tentang cara menyimpan harta. Ya. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya, cara menyimpan harta, di mana kita harus menyimpan harta kita. Lalu Yesus berbicara juga tentang mamon, ya. Mamon yang berarti uang.
Nah, karena itu Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ada 3 hal dikatakan, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Ya, ketiga hal ini memang sangat dibutuhkan. Ya, kita semua sangat membutuhkan. Makan, minum, pakai. Ya, sekarang ini kan minum pun kita harus bayar. Ya kan, air minum pun kita harus bayar. Ya, nah ini kebutuhan pokok. Manusia itu makannya tidak setahun sekali ya saudara. Kita makan itu setiap hari. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali makan, ya kan? Nah, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Ya, dari 2000 tahun lalu Yesus sudah mengingatkan. Karena ini akan menjadi mengganggu dalam kehidupan manusia. Ya, khawatir itu apa saudara? Khawatir itu adalah takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Ya, khawatir itu berarti takut. Khawatir itu juga gelisah. Ya, gelisah akan sesuatu yang belum terjadi, yang menjadi pikiran kita, pemikiran kita. Ya, nanti takut gak makan, besok makan apa, nanti takut gak punya pakaian. Itu sudah diketahui oleh Yesus. Sebab itu Yesus berkata jangan khawatir. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, mulai dari zaman Bapak Abraham, Ishak, Yakub, ya, lalu selanjutnya pada zaman Nabi Elia, pada zaman Elimelech dan Naomi, ya, terjadi bala kelaparan dari dulu, ya. Nah, karena itu Yesus berkata jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Ayat yang ke-26 Yesus memberi tahu kepada kita, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, ya. Kita diajar oleh firman Tuhan, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tidak punya bekal, tidak punya gudang, tidak punya lumbung makanan. Ya. Tetapi dikatakan apa? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah saudara, kalau kita khawatir, Yesus berkata, pandang burung-burung. Yesus menyuruh kita belajar kepada burung-burung. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, dia tidak bekerja, dia tidak melakukan apa-apa, ya. Tetapi dia makan. Dia dipelihara, ya. Nah, kalau kita khawatir, apa saudara? Malu sama burung-burung, ya kan? Di depan rumah saya, ya, beberapa waktu lalu ada anak-anak piara burung, ya. Burung merpati, ada beberapa ekor. Ada kandangnya, ya. Tetapi akhirnya ini burung-burung terbang. Dia pergi tinggal di ada flyover di depan rumah itu. Nah, dia tinggal di tiang flyover itu ada sela-selanya, ya. Burung-burung senang sekali tinggal di sela-sela itu. Nah, dia terbang, dia pergi ke atas itu. Semua, ya. Jadi tidak ada lagi di depan rumah, kandangnya kosong. Tetapi kita berpikir mungkin bagaimana dia makan apa, siapa yang kasih dia makan, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tiap pagi dia datang ke halaman rumah saya, ya. Ada makanan. Tuhan memelihara mereka melalui manusia, ya. Ada makanan, ada jagung yang disiapkan. Nanti sudah makan kenyang mereka terbang naik lagi. Nanti sore mereka balik lagi. Cari makanan, ya, cari jagung-jagung itu. Dan itu terus, setiap hari. Mereka tidak memberi keuntungan kepada kami. Karena dia cuma datang mampir makan doang ya saudara. Tetapi Tuhan memelihara burung-burung ini. Ketika tidak ada makanan, anak-anak bisa membelikan makanan. Nah saudara, jadi kita lihat burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan, ya, sehingga dikatakan apakah lagi, ya,
dalam ayat yang ke-26 tadi. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lebih dari burung-burung, saudara. Kita punya tangan, kita punya pikiran, ya. Kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan dari apa yang kita kerjakan. Karena itu, jangan khawatir. Ya. Mungkin saudara-saudara yang berdagang, iya tapi sekarang ini sepi. Ya. Dagangan sekarang ini sepi. Ya tidak seperti dulu. Ya memang. Dan bukan cuma kita, bukan cuma saudara, semua juga mengalami ya. Dagangannya sepi. Di jemaat kita kan banyak yang berdagang ya saudara. Ada tukang pempek, ada tukang kerupuk, ada tukang risoles, tukang onde-onde, ya. Ada lagi tukang pukis, popcorn, ya. Ada lagi tukang bakmi ayam, ada tukang nasi tim, ya. Ada tukang horden, ada apa lagi? Ada tukang salon, ada toko emas, ya. Nah, banyak jemaat kita yang berdagang. Dari mulai pandemi kemarin tahun lalu sampai sekarang masih hidup, ya. Usahanya juga masih hidup, ya kan? Artinya apa? Saudara masih bisa makan kan? Walaupun kita bilang sepi, tapi kita masih dicukupkan oleh Tuhan, masih dipelihara oleh Tuhan. Ya, nah karena itu saudara-saudara yang berdagang, yang bekerja, ya, setiap hari dekatkan diri kepada Tuhan. Setiap pagi angkat tanganmu kepada Tuhan, ya, berkata kepada Tuhan yang empunya berkat, ya, bilang sama Tuhan, Tuhan berkati kedua tanganku, berkati pekerjaan tanganku, ya, ada tukang gado-gado, ya. Berkati pekerjaan tanganku Tuhan. Tiap hari naikkan doa syukur kepada Tuhan. Ya, tiap hari hampiri Tuhan. Karena apa? Seringkali saya katakan kepada ibu-ibu dalam ibadah wanita, berkat itu diperintahkan Tuhan. Ya, berkat itu diperintahkan Tuhan. Ke tempat usaha kita, ke dalam rumah tangga kita. Nanti saudara baca di dalam Mazmur 133, ya, hanya 3 ayat di situ. Saudara baca di situ. Tuhan senang dengan saudara bersaudara yang hidup bersama dengan rukun. Tuhan senang melihat keluarga-keluarga yang hidup dengan rukun. Ya. Lalu ayat seterusnya dikatakan, kesanalah diperintahkannya berkat kehidupan. Jadi berkat itu diperintahkan oleh Tuhan kemana saudara? Ke tempat keluarga-keluarga yang rukun. Ya, kita membayangkan ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati usaha saya hari ini, Tuhan berkati dagangan saya hari ini, berkati tangan saya yang mengerjakannya. Ya. Nah, Tuhan akan menyiapkan berkatnya. Saya membayangkan saudara, ketika Tuhan ingin memberikan berkatnya, ya, Tuhan datang ke rumah-rumah kita. Tuhan datang ke dalam hidup kita. Tapi apa? Yang rukun, ya. Ketika Tuhan membawa berkatnya, oh, ini keluarga lagi berantem. Ya. Ya nggak jadi saudara. Ya. Ini pemikiran saya ya saudara. Ketika Tuhan datang dengan siap dengan berkatnya, lalu Tuhan datang, lagi berantem. Ya Tuhan pergi ke tempat yang rukun. Ya, jadi sebenarnya apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak khawatir, karena apa? Sebenarnya Tuhan sanggup memelihara kita. Ya, Tuhan sanggup memberkati kita. Hari-hari kita hidup ini, masa-masa yang sulit ini, saya juga selalu katakan di pelayanan wanita, asal ada makanan dan pakaian, Paulus katakan cukuplah. Ya. Ada ayat, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada.
Ya. Nah, itu yang firman Tuhan katakan. Ayat yang ke-27 dari Matius tadi ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Apakah dengan kekhawatiran itu kita dapat menambah umur kita? Dapat menambah sehasta pada jalan kita? Saudara, sehasta itu berapa? Berapa puluh meter? Berapa kilo sehasta? Sehasta itu hanya 45 cm, saudara. 45 cm, tidak sampai setengah meter ya. Sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi, siapa di antara kamu karena kekhawatirannya, lalu kita dapat menambah jalan hidup kita setengah meter aja, 45 cm aja, sehasta saja. Tuhan bertanya, siapa di antara kita? Daud pernah berkata, hanya selangkah jaraknya aku dan maut. Ya, selangkah jaraknya aku dengan maut. Saya ulangi, seringkali yang saya katakan apa saudara? Saat ini ya, di mana kita hidup sekarang ini, kematian terasa begitu dekat, ya. Kematian terasa begitu mudah. Saya baru mendengar berita dari adik ipar saya, anak seorang teman, dokter, ya, usianya belum 50 tahun, meninggal karena COVID, ya. Dan banyak juga yang kita dengar tenaga kesehatan, ya, yang terpapar, yang tidak terselamatkan, saudara, ya. Nah, karena itu firman Tuhan katakan lagi, jangan khawatir, ya. Ayat-ayat selanjutnya Tuhan berkata soal pakaian. Jangan khawatir akan pakaian, apa yang hendak kita pakai. Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung di taman. Bunga bakung yang berwarna-warni itu, ya, Yesus katakan Salomo saja tidak didandanin seperti bunga-bunga itu. Ya. Padahal bunga-bunga itu apa, saudara? Ayat yang ke-30 tentang bunga-bunga itu dikatakan hari ini ada dan besok layu dibuang ke dalam api. Kita manusia lebih dari tanaman, lebih dari bunga-bunga, lebih dari burung-burung tadi. Ya, ayat 31 Yesus mengulangi lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32 berkata semua itu dicari, bukan hanya kita ya, dicari juga oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah saudara, Bapa di sorga itu tahu kita perlu semuanya itu. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai, ya. Bisa nggak manusia hidup dengan tidak ada kekhawatiran? Bisa, saudara. Memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Tetapi kita harus belajar. Firman Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah hidup kita? Ya, apakah dengan khawatir semua masalah bisa jadi beres? Enggak kan? Kekhawatiran itu akan mengganggu kita, ya. Karena tadi saya katakan khawatir itu adalah gangguan. Khawatir itu akan mengganggu kita, membuat kita tubuh kita menjadi lemah, daya tahan tubuh kita, imun kita menjadi menurun. Ya. Karena itu kita harus apa? Berserah kepada Tuhan. Seorang ibu bilang sama saya, ya, kalau lihat anaknya tetap harus bekerja di masa-masa ini dia sedih. Tapi gimana ya? Dia bilang. Kalau kita orang tua kaya ya tante, mungkin saya akan suruh dia berhenti.
ya. Tapi mereka kan perlu uang. Anak saya kan perlu untuk keluarganya, ya. Jadi saya cuma berserah sama Tuhan. Kalau mau mikirin khawatir, saya khawatir. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Ya sudahlah ya, Tuhan tolong pelihara anak mantu cucu saya, ya. Nah itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita berserah kepada Tuhan, ya. Sebab kita tidak dapat hidup terus dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ayat ini sudah sering kita dengar ya saudara. Mungkin saudara sudah hafal, sudah di luar kepala ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Artinya apa? Kalau dulu saya masih anak-anak, ya saya sering dengar hamba-hamba Tuhan kalau khotbah ini bilang apa? Ibadah dulu, cari Tuhan dulu, ya. Senangkan hati Tuhan dulu. Memang kalau pada waktu-waktu yang lalu ya, bagaimana anak-anak Tuhan itu dapat menerapkan firman Tuhan, berani. Karena persaingan belum seperti sekarang. Jadi berani menerapkan firman Tuhan, ya. Dan saya bersyukur jemaat kita juga berani menerapkan firman Tuhan. Minggu ibadah dulu. Sudah ibadah, baru buka restonya, baru buka warungnya, ya. Sudah ibadah, baru buka dagangannya. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Cari dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya. Ketika kita beribadah, kita mencari Tuhan, kita diisi dengan kebenaran, ya. Kita diisi dengan kebenaran, kebenaran firman Tuhan, ya. Nanti firman Tuhan katakan, yang lain itu akan ditambahkan. Apa yang lain? Yang kita butuhkan tadi, yang kita khawatirkan tadi, akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, ayat ini berkata apa? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Kita seringkali khawatir akan hari besok. Ya, gimana ya besok? Saya tahu, ibu-ibu terutama ya. Dan anak-anak yang sekolah sekarang khawatir. Bagaimana ya anak-anak saya? Bisa nggak mereka mencapai cita-citanya? Dengan kondisi begini, sekolah di rumah, bisa nggak mereka? Berhasil nggak nantinya? Ya, khawatir kan? Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, berarti setiap hari ada kesusahannya. Setiap hari ada kekhawatirannya, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan besok. Karena besok punya kesusahannya sendiri. Artinya selama kita masih hidup, ya, hari lepas hari yang kita jalani dikatakan punya masalahnya sendiri, punya kesusahannya sendiri, ya. Tapi ayat ini ditutup dengan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan sehari itu Tuhan tahu kita mampu menanggungnya, ya. Nah, saya bacakan di dalam Injil Lukas ya, Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-41-42. Ayat-ayat ini menceritakan tentang dua saudara yang bernama Maria dan Marta, ya. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Dalam Injil Lukas, kita melihat Yesus masuk ke sebuah kampung dan masuk ke sebuah rumah milik dari Maria dan Marta. Ya. Dan Lazarus, ya. Ini rumah 3 bersaudara. Tetapi waktu Yesus datang, ada Marta dan Maria. Ya, ayat ini menceritakan N40 Marta sibuk. Marta sibuk sekali melayani, ya. Tapi Maria dari mulai Yesus datang dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, 2 kakak adik ini, yang satu sibuk melayani, ya. Yang dikatakan sibuk melayani adalah dia menyiapkan makanan, sibuk melayani, tetapi Maria duduk di kaki Yesus. Ya, sampai ayat yang ke-40, Marta merasa kok saya cuma kerja sendiri ya? Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau aku bekerja sendiri? Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau aku melayani sendiri? Suruh dong saudara aku tuh membantu aku, ya. Tetapi tadi ayat 41 kita baca, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, ya. Nah, kita lihat kedua bersaudara ini. Marta menyusahkan diri dengan banyak hal, ya. Marta khawatir tentang banyak hal. Tapi Maria satu saja yang perlu. Dia sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria tahu satu saja yang perlu. Apa itu? Duduk di kaki Tuhan. Ya, dia memakai kesempatan ketika Yesus datang ke rumahnya. Dia menangkap waktu ini, ya, untuk tidak menyia-nyiakan. Dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, saudara, bukan berarti kita lalu tidak bekerja ya, saudara. Kalau kita duduk aja, cari suara Tuhan. Bukan ya, saudara. Tapi waktunya, Maria dapat menggunakan waktunya dengan tepat, ya. Satu saja yang perlu. Nah, ayat ini terhubung dengan Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4 tentang satu saja yang perlu, ya. Saya bacakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat ini berkata apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ya, itulah yang kuingini, untuk diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Satu saja yang perlu. Diam di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, gereja kita belum mengadakan ibadah. Ya, belum ibadah di gereja. Kita masih online, belum offline, ya. Nah, saudara, ada teman-teman yang juga yang berkata, kenapa takut sih? Mati itu gak hanya corona. Kenapa takut untuk buka gereja untuk ibadah? Saya takut, saudara. Ya, saya khawatir. Loh, kok Ibu Gembala bisa khawatir? Khawatir saya, saudara. Kenapa khawatir? Karena ibadah di gereja sekarang ini, ya, kalau kita membuka tempat rumah gereja, rumah Tuhan, lalu kita ibadah di dalam, kan kita nggak bisa diam ibadah, saudara. Kalau saudara datang dengan masker, lalu cuma duduk diam aja, buat apa ya kan? Kita datang ke rumah Tuhan mau memuji Tuhan dengan sukacita, mau menyembah Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita cuma datang diam aja, ya di rumah aja, ya kan?
Nah, saudara, itu yang saya takutkan, saya khawatirkan. Ya, ketika kita membuka gereja kita lalu kita beribadah bersama-sama, semua saling bersuara. Ya. Sebenarnya kami sudah menyiapkan, ya, mulai dari tahun lalu itu. Kita sudah siapkan untuk cek suhu, ya, untuk cuci tangan, untuk bisa menyiapkan masker, ya. Kita sudah mulai merancang nanti duduknya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, kami memperhatikan bahwa dengan adanya orang yang berkerumun, maka bisa terjadi ada yang terpapar, ada yang terkena, ya. Nah, ini yang saya takutkan, saudara. Saya tidak mau ada jemaat yang terpapar di dalam gereja, ya. Saya akan merasa sangat bersalah kalau sampai saudara dengan kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, lalu terpapar COVID itu di dalam rumah Tuhan. Saya akan merasa sangat bersalah, ya. Nah, itu menjadi kekhawatiran saya. Tetapi bagaimana cara saya mengatasi kekhawatiran itu, ya? Di dalam Kolose pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, karena hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, ini cara saya mengatasi kekhawatiran, saudara. Damai sejahtera Allah itu memerintah, ya. Kita harus izinkan damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita. Ketika damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita, kita dapat mengambil keputusan dan kita dapat menghalau segala kekhawatiran, ya. Menghalau segala kekhawatiran. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kalau Bapak Ibu majelis, anak-anak, ya, jemaat Tuhan juga mendukung keputusan ini untuk kita tetap ibadah online. Ya. Ini yang kita pikirkan lebih aman bagi kita semua. Ya. Saya juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bebas, tidak harus pakai masker karena saya berada di ruangan saya sendiri. Nah, itu saudara. Jadi cara kita mengatasi kekhawatiran, izinkan damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengambil satu keputusan dan menghalau segala kekhawatiran, menghalau segala ketakutan, ya. Kita tidak perlu takut. Ada juga suara yang saya dengar, kenapa tidak bikin ibadah di gereja, ya, nanti jemaatnya hilang loh. Ini yang menjadi ketakutan, ya saudara. Kalau tidak segera dikumpulkan lagi di dalam satu gereja, takut jemaatnya hilang. Ya. Tapi saya percaya saudara sudah tertanam di dalam rumah Tuhan. Kalau hilangnya karena berada di gereja lain, ya saya nggak apa-apa, nggak sedih, ya. Tapi kalau hilangnya di telan bumi, saya akan merasa sangat bersalah, saudara, ya. Jadi saya lebih takut saudara terpapar dengan COVID ini, ya saudara, karena sekarang kita melihat virus ini semakin ganas, ya saudara. Jadi lebih baik kita bersabar untuk sedikit waktu, ya. Nah, saya bacakan satu ayat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-22. Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini berkata apa, saudara? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi dikatakan, orang yang tak berpengalaman jalan terus lalu kena celaka. Kita harus bijak, saudara. Harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar, ya. Pakai maskernya yang benar.
Jangan cuma di sini ya saudara, karena virusnya bisa masuk melalui hidung. Mencuci tangan, terapkan 3M itu kan, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, nah ayat tadi kalau orang bijak melihat malapetaka. Kalau orang sekarang ini, kalau orang bijak melihat kerumunan, kita harus apa saudara? Menghindar. Saya masih pergi-pergi saudara, ya, karena ada kebutuhan yang mengharuskan saya pergi, saya pergi. Kalau saya pergi ke supermarket, ya, pakai masker. Lalu saya akan pergi dan langsung ke tujuannya. Cari apa, cari apa, cari apa. Lalu kalau saya melihat di satu lorong yang ramai, ya, oh itu di situ banyak orang sedang memilih-milih, ya, orang yang berkerumunan. Ya saya akan menghindar. Saya mencari lorong yang lain yang lebih sepi. Itu yang harus kita lakukan, menghindar, waspada, ya, waspada. Karena apa? Karena kerumunan orang itu adalah firman Tuhan katakan malapetaka. Apa yang terjadi sekarang saudara? Berkerumun, ya. Lalu kita makan sama-sama, ngobrol-ngobrol, ya, buka masker ngobrol. Apa yang terjadi? Klaster keluarga semakin meningkat, ya. Saudara, kita harus mendukung program pemerintah kita, ya. Kita harus membantu apa yang pemerintah kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan? Berdoa dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, ya. Sebab pemimpin itu firman Tuhan katakan dipilih. Tidak mungkin pemerintah kita mau mencelakakan rakyatnya, ya. Nah, kita harus ikut berpartisipasi, ikut mendukung, ya. Supaya apa? Supaya cepat menjadi baik, ya. Ekonomi nanti bergerak menjadi baik, ya. Kita menuju kepada Indonesia maju, ya. Saya rindukan kita semua dapat masuk ke situ, ya. Masuk melihat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan untuk Indonesia, ya. Berkat Tuhan untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi poin kita pada pagi ini apa saudara? Jangan khawatir. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati kita. Memerintah saudara. Kalau memerintah berarti dia punya otoritas atas kehidupan kita, ya. Lalu yang selanjutnya apa? Bijak. Bijak. Kalau orang bijak melihat malapetaka, menyingkir, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap gunakan masker saudara, kemanapun saudara pergi. Tetap rajin mencuci tangan, tetap menghindari kerumunan, ya. Tetap waspada, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami jemaat-Mu menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami dapat hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Semua karena kasih karunia Allah dalam hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami dapat lewati hari lepas hari Tuhan. Sampai saat ini. Di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Engkau yang menghidupkan kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Sebab itu firman-Mu berkata, jangan kami khawatir. Kami mau belajar mengatasi kekhawatiran kami. Mengizinkan damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hati kami. Memerintah di dalam pikiran kami. Sehingga kami dapat melakukan hal yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati negara kami, bangsa kami. Kau berkati
pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk vaksin yang diberikan kepada nakes, pejabat publik sekarang ini. Biarlah itu dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan kalau pada gilirannya untuk semua anak-anak Tuhan juga yang mendapatkannya, biarlah Tuhan campur tangan. Vaksin ini dapat memberikan kekuatan, memberikan kebaikan bagi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Tolong dalam rumah tangga, keluarga-keluarga. Turunkan damai sejahtera-Mu di dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah dari rumah. Tuhan beri mereka sukacita melakukannya. Kami percaya masa depan mereka ada Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang berhasil di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong juga anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesembuhan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.